Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Diayu Septiani. Saya dari Bekasi. Di sini saya akan mengulas mengajar dari rumah bersama Kemendikbud Batch 2 versi saya. Di sini juga ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan mengenai kegiatan mengajar dari rumah. Yang pertama, saya akan mengulas tentang kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan hasil dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Nah, merdeka dalam belajar ini apa sih yang dimaksud? Jadi, merdeka dalam belajar adalah memberikan kebebasan serta otonomi yang birokrasi kepada lembaga pendidikan itu tersendiri. Kemudian menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengeluarkan 4 kebijakan. Yang pertama, mengubah PTN Satker menjadi sebuah PTN BH atau perguruan tinggi berbasis hukum. Yang kedua, adanya penyederhanaan pada akreditasi perguruan tinggi, yaitu menaikkan tingkat akreditasi sebelumnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, membuka prodi baru yang bertujuan untuk meningkatkan akreditasi perguruan tinggi sendiri. Yang terakhir, adanya kegiatan 2 semester di luar kampus yang bertujuan untuk membebaskan kreativitas dan inovasi serta mengekspor mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas di luar kampus. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kenapa saya bergabung menjadi relawan mengajar dari rumah bersama Kemendikbud. Intinya sih, saya ini ingin memanfaatkan waktu perkuliahan jarak jauh sambil mengajar guna untuk mengasah kemampuan saya dan membantu anak-anak yang memang kurang untuk meningkatkan pembelajarannya saat jarak jauh ini. Masih banyak anak-anak yang kurang pengertian terhadap apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka kerjakan, terutama untuk tugas-tugas. Mereka pun juga masih kesulitan. Maka dari itu, tergerak hati saya untuk bergabung ke dalam relawan mengajar dari rumah ini. Yang awalnya saya ini mendapatkan informasi untuk bergabung jadi relawan dari kakak tingkat saya yang mengajak saya untuk lebih mengeksplor diri saya dalam hal mengajar dalam dunia pendidikan, karena di sini bisa menjadi salah satu tujuan saya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang saya sudah dapatkan sebelumnya. Kemudian untuk sasaran siswa sendiri, saya mengajar anak SD mulai dari tingkat kelas 4, kelas 5 hingga kelas 6. Dan tidak lupa saya mengajar kelas 7 dan kelas 8. Di sini saya hanya mengambil beberapa sampel dari mereka dikarenakan di tempat saya ini masih termasuk zona yang belum aman untuk bertatap muka. Di sini juga saya menggunakan metode daring atau secara virtual yang dilaksanakan tersebut, dan mereka memberikan suatu tugas atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang harus mereka kerjakan. Lalu untuk materi yang diajarkan yaitu berbahasa, berhitung, seni, dan olahraga. Materi-materi yang diajarkan tersebut sesuai dengan kriteria ataupun tugas yang sudah dan harus dikerjakan oleh mereka. Di sini juga saya harus menyesuaikan
kepada beberapa tingkat dari masing-masing, dari kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, dan kelas 8. Jadi sedikit agak pusing ya sebenarnya, namun mereka dapat memahami semua materi yang saya ajarkan dengan cara yang mudah. Untuk dari sisi berbahasa, lebih banyak untuk membaca atau literasi disebutnya. Mereka di sini harus pandai menggunakan kata-kata agar ketika mereka menyusun suatu cerita, mereka tidak kebingungan lagi. Beberapa anak yang saya ajar, mereka masih kebingungan mengenai literasi tersebut. Kemudian untuk berhitung, mereka sedikit agak malas, cuman ketika saya mengajarkan dengan hal yang mudah, maka semua yang saya ajarkan menurut mereka menjadi bisa seperti itu. Di sini juga saya selanjutnya tidak lupa untuk mengajarkan seni, karena mereka beberapa dari mereka ini juga punya tugas seni ataupun prakarya, mulai dari mencampur warna dasar, merah, kuning, biru, dan hijau, hingga membuat gambar-gambar 3 dimensi. Seperti itu. Jadi saya mengajarkan bagaimana cara mencampur warna, bagaimana cara menggambar yang baik, bagaimana caranya membuat garis tipis hingga tebal, dan lain-lain sebagainya. Kemudian salah satu anak ada juga yang disuruh membuat video mengenai olahraga. Di sini saya hanya memantau dari jauh dikarenakan keadaan yang belum memungkinkan untuk tatap muka. Kemudian dalam metode pembelajaran yang saya gunakan untuk mengajar adalah pendekatan konstruktiviti sosial, yang merupakan pendekatan yang menekankan pada konteks sosial dari pembelajaran, dan pengetahuan itu dibangun secara diskonstruksi atau secara bersamaan. Jadi di sini saya juga melihat situasi dari mereka, mengamati mereka, apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana cara belajar yang enak. Tak lupa juga di sini saya menyelipkan sedikit motivasi kepada mereka, walaupun pembelajaran jarak jauh ini kalian harus tetap mengerjakan tugas-tugas ataupun praktek-praktek yang guru sampaikan atau yang guru minta, karena beberapa dari mereka tuh masih malas dan masih main game atau masih selengean atau masih mereka juga tidak mengerti gitu. Jadi kenapa saya melakukan metode pendekatan konstruktiviti sosial ini? Dikarenakan saya ingin lebih dekat terhadap mereka, lebih tahu, dan saya ingin lebih melihat potensi-potensi yang ditimbulkan dari mereka. Setelah saya mengetahui apa yang mereka inginkan, saya jadi tahu, metode apa selanjutnya yang harus saya lakukan. Misalkan ada seorang anak yang belajar ini harus dikasih sebuah hadiah itu, tapi di akhir penghujung saya memberikan saran terhadap dia bahwa belajar ini tidak harus melulu soal reward, tapi belajar ini harus berlandaskan pada usaha yang nantinya akan berdampak baik bagi mereka semua dalam menunjang pendidikan yang lebih baik dari sekarang. Dan saya berharap dalam metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajar akan membawa dampak baik dan positif saat mereka melakukan tatap muka yang sebenarnya bersama guru dan teman-temannya. Oleh karena itu, dengan metode pembelajaran saya seperti ini, saya mengharapkan besar terhadap anak-anak yang saya ajar
untuk lebih memahami dan lebih memanfaatkan dan lebih untuk pandai berdiskusi bersama-sama. Dan tidak lupa di sini juga saya mengajarkan untuk saling percaya dan saling jujur satu sama lain agar terciptanya multilateral dalam pembelajaran nanti saat offline. Serta pembelajaran pendekatan konstruktivitas sosial ini menurut saya adalah cara yang efektif bagi saya dalam mengajarkan beberapa hal kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan tak lupa juga saya selalu mengevaluasi mereka baik dari sisi akademik maupun dari sisi seni dan olahraga, dan mereka dapat mampu menerima dengan baik. Nah, kemudian yang sudah saya sebutkan tadi, kondisi sebelum dan sesudah kegiatan belajar ini sangat beda ya, khususnya yang tadinya nggak bisa apa-apa, yang tadinya males jadi bisa bereksplorasi, bisa mengenal lebih jauh apa yang mereka mau gitu, dan positif. Dan peran orang tua pun juga harus mendukung anaknya. Kegiatan ini juga tidak lupa mengajarkan hal-hal yang positif walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya juga mengajarkan bagaimana caranya mencuci tangan, menggunakan masker ketika keluar, ataupun menjaga jarak. Dikarenakan menurut orang tua mereka masih belum melakukan hal-hal tersebut saat keluar rumah. Dan mereka di sini juga belajar untuk hidup dan belajar, live and learn. Kemudian mereka di sini juga setelah saya mengajar, nilai-nilai mereka ini, nilai-nilai ulangan dari mereka meningkat drastis. Oleh karena itu, saya merasa senang mendapatkan hubungan yang positif ketika saya mengajar bersama mereka selama sekitar 2 bulan. Walaupun tidak intens, walaupun tidak tatap langsung, namun saya harap mereka dapat menerima dengan baik dan dapat menerapkan ketika mereka sudah tatap muka bersama teman-teman dan guru-guru mereka. Lalu di sini juga ada beberapa foto yang sudah saya collab. Dikarenakan waktu dan tempatnya itu kurang, jadi saya mengumpulkan beberapa foto kegiatan yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 2 bulan saya mengajar bersama Kemendikbud. Sekian ulasan dari saya dalam mengajar dari rumah selama pandemi COVID-19 ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbud serta Permada Diksi yang telah membuat acara volunteer ini. Mengajar dari rumah di saat pandemi ternyata mengasyikkan, dan kemudian saya berharap besar kepada Kemendikbud serta Permada Diksi agar lebih meningkatkan performanya dalam melaksanakan kegiatan volunteer ini. Dan untuk saya sendiri, saya berterima kasih yang kepada mau anak-anak saya jadikan sampel untuk mengajar dari rumah di saat pandemi COVID-19 ini. Kemudian saya berharap pandemi ini cepat berakhir, dan jangan lupa untuk menetapkan protokol kesehatan 3M. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua menggunakan masker, yang ketiga menjaga jarak ketika kita keluar rumah. Dan jangan lupa untuk selalu minum vitamin, olahraga,
dan menjaga kekebalan imun kita semua. Dan jangan lupa ketika kita tidak penting-penting banget untuk keluar rumah, jangan keluar rumah dikarenakan kita harus saling menyayangi satu sama lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.